Di sini kelompok kami akan menjelaskan pengembangan kurikulum pendidikan agama di Indonesia yang beranggotakan Aini Sifa Salsabila, Jaratul Aisyih, dan Siti Aisyah. Kurikulum pesantren merupakan alat pengukur untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Lukas Bal dalam bukunya Abdillah Oli secara umum, kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, pendidikan agama Islam, sering disebut ngaji atau pengajian. Ngaji dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan dasar, yaitu para santri belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, tingkatan selanjutnya adalah santri mempelajari kitab kuning seperti fikih, nahwu, hadis, tajwid, dan lain-lain. Dibimbing langsung oleh kiai. Yang kedua, kurikulum pengalaman dan pendidikan moral, menekankan pada pengalaman rukun Islam dan pembentukan karakter seperti keikhlasan, kesederhanaan, dan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, kurikulum sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memperlakukan kurikulum sekolah mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan Departemen Nasional, sedangkan kurikulum madrasah mengacu kepada pendidikan agama yang diberlakukan oleh Departemen Agama. Yang terakhir, kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus, yaitu kurikulum ini berisi kegiatan ekstrakurikuler seperti kursus bahasa Inggris, komputer, dan lain-lain. Tujuannya untuk mendukung peningkatan SDM dan menarik minat santri baru. Selanjutnya terdapat model pesantren. Yang pertama, pondok pesantren salaf, sistem pendidikan tradisional, yaitu meliputi Sorogan dan Bandungan. Yang kedua, pesantren semi berkembang. Metode ini gabungan dari salaf dan madrasah dengan dominasi kurikulum agama 90%. Yang ketiga, pesantren berkembang. Kurikulum lebih variatif, 70% agama, 30% umum dengan menambahkan kimia. Yang keempat, pesantren salaf atau modern. Seperti pondok pesantren berkembang, hanya saja lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, yaitu meliputi perguruan tinggi, koperasi, dan bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang kelima, pondok pesantren ideal, pesantren modern dengan menambahkan keterampilan seperti pertanian, teknik, tanpa meninggalkan ciri khas pesantren. Selanjutnya, sistem pembelajaran di pesantren. Yang pertama, sistem klasikal, yaitu pengelompokan santri dan kelas dan tingkatan seperti pendidikan formal. Yang kedua, sistem kursus atau tahasus, yaitu memberikan kemandirian kepada santri dalam memahami ilmu agama. Yang terakhir, sistem pelatihan, yaitu mengembangkan keterampilan praktis untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan entrepreneur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum madrasah. Sebelumnya, madrasah sendiri adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang keberadaannya berada di dekat masjid maupun pesantren, dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Karena sifatnya yang menganut pada pemahaman agama konstruktif, tetapi pesantren tetap selalu dinamis di tengah pergulatan global. Dinamisasi ini termasuk juga pada penyetaraan program pendidikan madrasah dengan pendidikan sekolah umum. Menurut Malik Fajar selaku Menteri Agama pada saat itu, ada 3 minimal tuntutan untuk peningkatan kualitas pada madrasah. Baik, yang pertama yaitu menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman. Jadi, madrasah tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan umum, tetapi dalam madrasah juga menanamkan nilai-nilai keislaman secara mendalam. Tujuan ini dicapai dengan adanya pembelajaran keagamaan keislaman, yaitu contohnya seperti Al-Quran, hadis, fikih, maupun akidah. Dengan demikian,
yang mampu membentuk karakter peserta didik agar dapat berperilaku Islami, berakhlak yang mulia, maupun mempunyai iman yang kokoh. Baik, yang kedua yaitu memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah. Madrasah harus diposisikan setara dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Ini berarti kualitas pendidikan di madrasah baik dalam pembelajaran umum maupun keagamaan harus setara dengan pendidikan yang ada di sekolah umum. Dengan demikian, lulusan madrasah mempunyai peluang yang sama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun saat memasuki dunia kerja. Yang ketiga yaitu madrasah harus mampu merespon tuntutan untuk masa depan peserta didik, yaitu madrasah perlu bertransformasi untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta era globalisasi. Hal ini mencakup penerapan teknologi dalam proses pembelajaran, inovasi metode pengajaran, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman seperti kewirausahaan dan literasi digital. Selanjutnya, kurikulum madrasah secara garis besar mata pelajaran agama dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan ditambah dengan pelajaran bahasa Arab. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kurikulum di sekolah. Kurikulum dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata curir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Nah, dari makna tersebut, kita dapat memahami bahwa dalam konteks pendidikan, kurikulum merujuk pada serangkaian mata pelajaran yang harus dilalui, ditempuh, atau diselesaikan oleh seorang siswa untuk dapat memperoleh sebuah ijazah. Menurut Nasution, kurikulum di sekolah merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan sebuah proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab pihak sekolah maupun lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Selanjutnya, kurikulum di sekolah dapat dipahami sebagai serangkaian rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, materi, serta metode pembelajaran. Nah, ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Mungkin cuma itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.